Halo Sobat SDB ARTAI, balik lagi bareng gue di cerita horor yang bikin bulu kuduk lo merinding dan otak lo mikir 2 kali sebelum sendirian. Malam ini gue bawain kisah nyata dari seorang perawat muda yang ngalamin sendiri kejadian mistis di salah satu rumah sakit besar di Bogor. Ceritanya bukan yang sekadar katanya atau dengar dari orang, tapi bener-bener pengalaman pribadi yang sampai sekarang masih bikin dia merinding tiap kali ngingetin. Namanya Indah. Umurnya baru 33 tahun, fresh graduate dari jurusan keperawatan di salah satu kampus kesehatan di Jawa Tengah. Demi ngejar karirnya, dia pindah ke Bogor setelah keterima kerja di rumah sakit swasta yang terkenal besar, bersih, lengkap peralatannya, dan punya standar pelayanan tinggi. Karena dia pendatang, otomatis Indah nyari kontrakan sederhana di daerah yang gak terlalu jauh dari rumah sakit. Kamarnya kecil tapi cukup nyaman. Tiap pagi dia berangkat jalan kaki atau kadang nebeng teman satu shift. Hari-hari pertamanya di rumah sakit berjalan mulus. Sebagai perawat baru, Indah sibuk ngurusin pasien, nganter obat, ngecek tekanan darah, atau ngasih laporan ke dokter jaga. Dia nggak cuma kerja di shift pagi, tapi juga ke bagian shift malam. Awalnya sih biasa aja, bahkan Indah enjoy karena suasana shift malam cenderung lebih sepi. Pasien kebanyakan udah tidur, jadi dia bisa lebih santai walau tetap sigap kalau ada yang butuh bantuan. Pas jam istirahat, dia sering nongkrong di ruang perawat bareng rekan kerja, ngobrolin pasien, gosip ringan, sampai cerita-cerita lucu tentang kejadian aneh tapi kocak di rumah sakit. Ya, kehidupan perawat emang gitu, kadang hektik banget, kadang juga ada jeda buat ketawa bareng. Tapi semua itu cuma berlangsung di awal, karena di balik dinding bersih dan lorong-lorong terang rumah sakit itu, ada sesuatu yang gak pernah diceritain ke pegawai baru. Dan Indah, tanpa sadar, bakal jadi salah satu saksi kejadian yang gak akan dia lupain seumur hidupnya. Malam itu, udara Bogor lagi dingin-dinginnya. Jam di dinding ruang perawat menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Saat Indah melangkah masuk dengan seragam putihnya yang rapih, ID card menggantung di dada, dan bau antiseptik rumah sakit langsung menyergap hidungnya. Shift malam dari jam 11 sampai jam 7 pagi adalah rutinitas yang udah mulai biasa buat dia. Di ruangan itu, 3 rekan kerjanya sudah lebih dulu nongkrong, Angga yang selalu nyeleneh, Tiwi yang cerewet tapi sigap, dan Wiwi yang kalem tapi punya humor receh mematikan. Mereka absen bareng, terus mulai duduk santai di kursi ruang perawat, ngegibah ringan sambil nyeruput kopi sachet. Malam seperti ini biasanya berjalan lambat, hanya diisi suara mesin infus dan detak jarum jam yang monoton. Sekitar jam pertama, Indah dan Tiwi mulai keliling. Menyusuri lorong rumah sakit yang terang tapi dingin, langkah mereka bergema di lantai keramik putih yang licin. Masuk satu persatu ke kamar pasien, ngecek infus, ganti cairan, ukur tekanan darah. Pasien-pasien tertidur, beberapa cuma meringis kecil kalau dipindahin posisinya. Semuanya terasa normal, rutin seperti malam-malam sebelumnya. Balik ke ruang perawat, mereka duduk lagi. Angga sibuk nyatet data pasien, Wiwi iseng main HP. Sampai sekitar jam 2 pagi, ketenangan itu pecah. Sirene mobil ambulan meraung kencang di parkiran depan. Lampu merahnya berputar, memantulkan bayangan di kaca-kaca lorong. Indah dan rekan-rekannya refleks bangkit. Mereka berlari kecil menuju UGD. Di sana, pintu geser terbuka, dan 2 tubuh penuh darah diusung masuk oleh petugas ambulan. Bau amis bercampur alkohol medis langsung menusuk hidung. Dari sisa obrolan petugas, Indah dengar kalau pasangan ini, suami istri, baru aja kecelakaan di jalan tol. Mobil mereka remuk dan luka yang mereka bawa bikin perut mual. Tanpa banyak pikir, Indah pasang sarung tangan, Tiwi siapin peralatan, Angga dan Wiwi bentuk dokter. Waktu itu jadi kabur, semua bergerak cepat. Tekanan darah dicek, oksigen dipasang, jahitan darurat dilakukan, infus dipasang di kedua tangan mereka. Tapi darah gak berhenti keluar. Nafas mereka makin pelan. Detik demi detik terasa seperti menit. Hampir setengah jam berjuang, monitor detak jantung cuma berbunyi satu nada panjang. Suami istri itu pergi di tengah malam Bogor yang dingin. Indah menunduk, nafasnya berat.
Dia baru kerja 1 tahun di rumah sakit ini, tapi setiap kali melihat pasien meninggal, rasanya tetap berat. Tak lama pihak keluarga datang, tangisan pecah di ruangan. Jeritan histeris dan isak pilu menggema di lorong UGD, membuat malam itu terasa lebih dingin dan lebih sunyi daripada biasanya. Indah nggak tahu, kejadian malam itu cuma awal dari sesuatu yang jauh lebih mencekam. Setelah pasien kecelakaan itu dinyatakan meninggal, suasana UGD masih penuh sisa kepanikan. Lantai licin berlumur darah, aroma antiseptik bercampur bau besi menyengat. Indah, Tiwi, Angga, dan Wiwi masih mengenakan sarung tangan lateks, sibuk mengelap peralatan, mengganti spray, dan membersihkan lantai dengan cairan disinfektan. Di luar, udara malam Bogor terasa dingin menusuk, tapi di dalam UGD, keringat tetap mengalir karena mereka kerja non-stop. 2 jenazah itu kemudian dibungkus rapi dengan kain putih, dipindahkan ke ruang jenazah yang letaknya di ujung gedung belakang. Tempat itu jarang dilalui orang kecuali kalau ada pasien meninggal. Lampunya remang, bau formalin tipis-tipis tercium. Indah ngikutin dari jauh, tapi memilih nggak masuk ke ruang jenazah, bukan karena takut, tapi rasa nggak nyaman itu kayak otomatis muncul setiap kali ada mayat. Setelah semuanya beres, mereka balik lagi ke ruang perawat. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.45 menit. Di jam segini biasanya suasana mulai tenang. Pasien kebanyakan udah tertidur, dan suara di lorong cuma bunyi AC dan sesekali langkah kaki perawat. Jadwal kontrol kedua dimulai. Kali ini Indah berpasangan dengan Tiwi, sedangkan Angga jalan bareng Wiwi. Mereka menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang panjang, melewati deretan kamar pasien. Lampu lorong putih pucat, bikin bayangan di lantai terlihat panjang. Indah mencatat tekanan darah pasien, mengecek infus, dan memastikan monitor EKG nggak bunyi alarm. Pas mereka mau balik, tepat di pertigaan lorong dekat ruang gizi, Indah mendadak berhenti. Dari ujung mata, dia ngelihat sesuatu berwarna putih lewat cepat di persimpangan sebelah kiri. Gerakannya halus, tapi jelas bukan bayangan perawat. Kayak orang pakai gaun panjang yang nyeret di lantai. Indah tertegun, matanya nyempit mencoba memastikan. Tiwi yang jalan di depan balik badan. "Kenapa, Ndah?" Indah langsung menggeleng kecil. Enggak apa-apa." Mereka lanjut jalan, tapi rasa nggak enak mulai muncul. Langkah Indah terasa lebih berat, kayak pikirannya masih keinget sama sosok tadi. Begitu mereka sampai di ruang perawat, suasana kembali cair. Angga udah duduk di kursi sambil nyeruput kopi sachet. Wiwir sibuk nulis laporan. Tanpa basa-basi Angga nyeletuk, "Oh ya, 2 jenazah tadi nggak langsung dibawa pulang. Katanya keluarga mau ngurus sesuatu dulu, jadi baru lusa diambil dari rumah sakit." Indah diem. Entah kenapa, kata-kata itu bikin pikirannya langsung keinget sama sosok putih yang tadi dia lihat di lorong. Dan rasa dingin di tengkuknya makin jelas. Jam udah nunjukin pukul 3:30 pagi. Udara di dalam rumah sakit Bogor itu makin dingin. AC nyala terus, ditambah suasana sunyi bikin bulu kuduk Indah berdiri. Di ruang perawat, Angga ketiduran di kursi. Tiwi main HP sambil ngemil biskuit. Dan Wiwi lagi nyiapin jadwal untuk pagi nanti. Indah ngerasa matanya berat, tapi dia tahu kalau shift malam gak boleh terlalu lengah. Dia mutusin buat ngambil air panas di dispenser dekat lorong belakang, tempat yang jarang dilewatin kalau gak ada keperluan penting. Jalannya pelan, cuma suara langkah kaki sendiri yang kedengeran. Pas sampai di dekat lorong belakang, Indah tiba-tiba berhenti. Ada suara samar, kayak orang nangis. Nangisnya gak keras, tapi terdengar jelas di kesunyian itu. Nadanya lirih, kayak perempuan lagi sedih banget. Indah awalnya mikir, mungkin ada keluarga pasien yang lagi nunggu di bangku lorong. Tapi anehnya, ruang rawat di sayap itu lagi kosong. Pasien terakhir baru dipindahin kemarin sore. Indah coba nengok ke arah suara. Lorongnya panjang, lampu beberapa redup, dan ujungnya cuma ada pintu menuju tangga darurat. Gak ada siapa-siapa. Tapi suara tangis itu masih kedengeran. Badannya langsung merinding, tapi dia berusaha cuek. Dia buru-buru balik bawa air panas ke ruang perawat tanpa nyebut apa-apa ke Tiwi dan Wiwi. Belum sempet duduk, tiba-tiba telepon internal dari UGD bunyi. Wiwi yang ngangkat, terus bilang ke semua,
Bagian UGD minta kita cek pintu ruang mayat. Katanya kayak ada yang buka-buka. Angga sama Wiwi langsung berangkat. Sedangkan Indah dan Tiwi disuruh standby di ruang perawat. Indah jadi nggak tenang. Apalagi inget tadi dia dengar suara tangis aneh. 10 menit kemudian, Angga balik sambil ngeluarin napas panjang. Dia bilang pintu ruang mayat memang nggak rapat ketutup. Tapi pas dicek di dalam, semua aman. Cuma anehnya, kain penutup di salah satu jenazah yang kecelakaan tadi malam, posisinya berubah kayak ada yang rapihin lagi. Indah diam aja. Tapi di pikirannya, suara tangis tadi kayak nyambung sama kejadian ini. Tiwi nyeletuk, bisa aja loh, gak berhasil loh kalau mau menakutin kita mah. Jam udah lewat 4:30 pagi. Tanda-tanda subuh mulai kelihatan dari cahaya tipis di balik jendela. Indah lagi nyatet kondisi pasien buat laporan pagi. Tiwi yang tadinya santai mulai ngantuk. Sedangkan Angga muter keliling ngecek tiap kamar. Pas giliran kontrol ke lantai 2, Indah dapat tugas ngecek kamar 207. Kamar ini cuma diisi satu pasien, ibu paruh baya yang baru selesai operasi usus. Jalannya pelan sambil bawa senter kecil, soalnya beberapa lampu lorong udah mulai mati sendiri. Katanya timer hemat energi, tapi justru bikin suasana makin creepy. Begitu sampai depan pintu 207, Indah berhenti sebentar. Dia ngerasa kayak ada orang yang ngintip dari dalam lewat celah tirai pintu. Indah mikir, mungkin pasiennya belum tidur. Dia ketuk pelan dan masuk sambil senyum. Pas buka tirai, pasiennya kelihatan tidur pulas. Tapi di pojokan kamar, tepat di dekat lemari alat medis, ada bayangan hitam berdiri. Tingginya lebih tinggi dari pintu. Posturnya kurus banget dan gak ada bentuk wajah. Cuma kayak sosok gelap yang diam aja di sana. Indah refleks nyorotin senter ke arah pojokan itu. Sekejap, bayangan itu kayak menyusut dan ngilang ke bawah rajang pasien. Indah kaget, tapi dia cuma bisa mundur pelan sambil jaga napas. Saat matanya nyasar ke wajah pasien, dia ngelihat pasien itu senyum tipis, padahal matanya masih terpejam. Bulu kuduk Indah langsung berdiri semua. Dia buru-buru keluar kamar tanpa nengok lagi. Begitu sampai di lorang, dia dengar lagi suara tangis lirih yang semalam. Tapi kali ini, suaranya jauh lebih dekat. Kayak persis di belakang telinganya. Indah nggak tahan, dia langsung lari ke ruang perawat. Napasnya ngos-ngosan, dan Tiwi cuma bisa bengong lihat temennya pucat kayak lihat setan beneran. Begitu jarum jam menunjuk pukul 6 pagi, suasana rumah sakit perlahan mulai hidup lagi. Petugas cleaning service udah sibuk ngepel lantai, suara troli obat berderit pelan di lorong, dan beberapa perawat shift pagi mulai berdatangan. Indah yang dari tadi udah nunggu pergantian shift mulai ngerasa lega. Rasa capek dan tegang yang semalaman numpuk akhirnya sedikit reda. Pas ganti shift kelar, Indah langsung cabut ke kontrakannya. Begitu sampai di kamar, dia cuma rebahan sambil bengong. Bayangan 2 jenazah sepasang suami istri itu masih jelas di kepalanya. Begitu juga sama sosok putih yang semalam sempat lewat di ujung lorong. Hatinya berusaha bilang kalau itu cuma halusinasi, tapi perasaan gak enak malah makin kuat. Akhirnya saking capeknya, dia ketiduran pulas tanpa sadar. Malamnya, giliran shift galam lagi. Jam 11, Indah, Tiwi, Angga, dan Wiwi udah standby di ruang perawat. Rutinitas malam berjalan seperti biasa, sampai giliran kontrol rutin dimulai. Kali ini Indah bareng Tiwi yang jalan bareng ngecek pasien di sayap barat rumah sakit. Lorong rumah sakit waktu malam memang punya suasana beda. Lampu-lampu putihnya redup, udara dingin AC bercampur bau obat bikin bulu kuduk gampang berdiri. Pas mereka sampai di pertigaan lorong yang jarang dilewati, Indah tiba-tiba melangkah pelan. Matanya menangkap sesuatu. Di ujung lorong, berdiri sosok wanita bergaun putih panjang, rambutnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya kaku, gak bergerak. Indah sama Tiwi saling lirik. Napas mereka mulai gak karuan. Tiba-tiba, perlahan-lahan sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya bolong kayak gak punya bola mata, dan mulutnya robek sampai ke pipi. Tiwi langsung histeris dan jatuh pingsan di lantai. Indah panik, jongkok mau angkat Tiwi,
Tapi langkah kaki sosok itu mulai terdengar makin dekat. Tap, tap, tap. Suara hak sepatunya pelan tapi nyaring di lantai rumah sakit yang sepi. Begitu jarak mereka tinggal sejengkal, sosok itu nunduk pas di depan wajah Indah, matanya melotot lebar sambil pasang senyum yang gak wajar. Indah ngerasa seluruh badannya kaku, jantungnya kayak berhenti berdetak, lalu pandangannya gelap. Dia ikutan pingsan di tempat. Mata Indah perlahan terbuka, pandangannya buram, tapi perlahan mulai jelas kalau dia sekarang udah ada di ruang perawat. Kepalanya masih terasa berat, tenggorokan kering, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sebelahnya, Tiwi duduk lemas sambil memegangi dadanya. Napasnya terengah. Mereka saling tatap, lalu dengan suara pelan, Indah cerita tentang kejadian tadi. Tentang sosok wanita bergaun putih yang berdiri di sudut lorong dan menatap mereka dengan wajah yang gak masuk akal seremnya. Tiwi langsung mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi. Matanya merah sisa menangis. Angga dan Wiwi yang ada di ruang perawat cuma dengerin sambil duduk. Tapi bukannya serius, Angga malah nyengir lebar. "Halah, kalian lebay amat," ujarnya sambil ketawa kecil. Tiwi langsung meledak, marah campur takut. "Angga, lo itu teman lagi begini malah diketawain. Kalau nggak mau bantu ya udah, diam aja." Angga mengangkat kedua tangannya, pura-pura menyerah. Ya udah, gua cek pasien sendiri deh. Lo semua standby di sini." Ia ambil papan kontrol pasien, lalu keluar dari ruang perawat dengan santai, padahal malam itu lorong rumah sakit terasa jauh lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Satu persatu kamar pasien ia cek. Lampu lorong yang redup bikin bayangan ranjang memanjang di lantai. Pas sampai di pertigaan lorong, satu arah menuju ruang gizi, satu lagi ke arah kamar mayat, Angga berhenti. Dari kejauhan pintu kamar mayat yang biasanya tertutup rapat malah terbuka lebar. Alisnya mengernyit. "Kok kebuka?" gumamnya. Rasa penasaran bercampur was-was bikin dia melangkah pelan ke arah pintu itu. Semakin dekat, semakin dingin udara di sekitarnya. Begitu tepat di depan pintu, dia berniat menutupnya, tapi tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan dari dalam. Dek, 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 suara jantungnya mulai keras di telinga. Meski bulu kuduknya udah berdiri semua, Angga memberanikan diri melongok ke dalam. Ruang itu sepi, hanya ada 2 jenazah tertutup kain putih terbaring di ranjang mayat. Bikin kaget aja. Kalau udah mati, mati aja kali, nggak usah drama. Celetuk Angga, mencoba menutupi rasa takutnya. Tapi baru aja kalimat itu keluar, salah satu ranjang mayat itu bergerak pelan, seolah ada yang menggeliat di bawah kain putih. Mata Angga langsung membelalak, jantungnya seperti mau copot. Tanpa pikir panjang, dia banting pintu kamar mayat itu sampai menutup keras, lalu lari secepat-cepatnya kembali ke ruang perawat, napas terengah dan wajah pucat pasi. Pintu ruang perawat terbuka pelan dan Angga masuk dengan wajah pucat pasi. Napasnya tersengal kayak habis lari 100 meter. Indah, Tiwi, dan Wiwi langsung melotot heran. "Ada apa, Angga?" Suara Indah agak bergetar. "Sial, di ruang mayat itu kayak bangun," jawab Angga terbata-bata. Matanya masih liar, kayak nyari celah buat kabur lagi. Angga langsung duduk di kursi, berusaha nenangin diri. Pelan-pelan dia ceritain kejadian tadi, tentang pintu kamar mayat yang kebuka, suara tangisan perempuan, 2 jenazah yang terbaring, dan salah satu yang tiba-tiba bergerak sendiri. Tiwi langsung nyeletuk sambil setengah kesal. "Syukurin loh, makanya jangan suka ngeledek orang." Angga cuman geleng-geleng. "Kerja di sini udah lama, baru kali ini gue kena beginian. Kayaknya ini ada hubungannya sama 2 mayat itu." Wiwi yang dari tadi diem, akhirnya angkat suara. Besok pagi kan jenazahnya mau diambil keluarganya?" Indah manggut. "Iya, tapi gue juga ngerasa ada yang aneh. Dari semalam suasana rumah sakit udah beda." Belum sempat mereka ngomong lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari luar ruang perawat. Tangisannya lirih tapi menusuk telinga. Lalu menyusul suara laki-laki pelan banget minta tolong. Mereka berempat langsung saling tatap. Wajah pucat, napas tertahan. Angga udah siap berdiri, tapi kakinya nggak mau maju. Lalu tok tok tok, suara ketukan pintu ruang perawat. Pelan tapi bikin bulu kuduk berdiri. Nggak ada yang berani buka. Mereka cuma nunggu sambil ngeliatin pintu yang pelan-pelan terbuka sendiri. Ternyata cuman keluarga pasien yang masuk. Mukanya panik. "Mas, Mbak, maaf, itu di ruang 201 infusnya habis." Wiwi langsung berdiri sigap. "Oh iya mas, tunggu bentar ya, maaf." Begitu keluarga pasien keluar, mereka bertiga langsung menghela nafas lega.
Kirain apaan tadi? Gumam Indah sambil memegangi dada. Tapi siapa tadi yang nangis sama minta tolong? Sumpah, suaranya nggak enak banget didengar. Di luar, lorong rumah sakit kembali sunyi. Tapi entah kenapa, semua dari mereka ngerasa suara itu belum selesai. Wiwi masuk lagi ke ruang perawat sambil nutup pintu pelan-pelan. Dia langsung ngacir ke dispenser, nyiduk air ke gelas. 1 gelas habis. Nambah lagi 2 gelas. Masih lanjut 3 gelas. Angga yang lagi duduk di pojokan cuma melongo. Wi, lo aus banget apa gimana? Udah kayak ikan mujair keausan. Ciletuk Angga sambil nyengir. Belum sempat Wiwi jawab, krik, suara engsel pintu kebuka lagi. Dan di situ Wiwi masuk. Sontak semua yang ada di ruangan kaget bukan main. Pandangan mereka otomatis nyeret ke arah dispenser. Sosok yang tadi minum hilang. Cuma ada 3 gelas bekas air yang masih berembun di meja. Indah nutup mulutnya, mata melotot. Tadi yang minum sampai 3 gelas itu siapa? Angga udah pucat pasi. Gua sumpah tadi lihat setang mirip Wiwi minum di dispenser. Sekarang lo masuk. Jadi yang tadi tuh apaan? Wiwi cuma mengerutkan dahi. Udah gila kali lo semua. Gua Wiwi lah, masa setan? Indah, Tiwi, dan Angga cuma saling tatap. Gak ada yang yakin 100%. Akhirnya mereka sepakat. Gak bakal keluar ruang perawat sampai pagi. Nunggu 2 mayat di ruang jenazah diambil keluarganya. Masalahnya, jadwal kontrol pasien masih ada sekali lagi. Jam 3 pagi. Angga langsung pasang muka gak mau. Bodoh amat, gue gak mau lihat hantu lagi. Wiwi nyengir sinis. Badan doang lo gede. Cowok satu-satunya di sini tapi penakut. Akhirnya Indah bikin keputusan. Udah, kita berempat keluar bareng. Cek pasien cepat, sat-sat, terus balik. Mereka setuju. Jam 3 tepat mereka keluar bareng. Ngelewatin lorong-lorong panjang yang cuma diterangi lampu redup. Satu persatu kamar pasien mereka cek, tensi, ganti infus, catat laporan. Sampai akhirnya di pertigaan lorong, langkah mereka kehambat. Pintu ruang mayat kebuka lebar. Dari dalam gelap gulita. Dan di ambangnya berdiri 2 sosok, laki-laki dan perempuan. Pucat, basah, bajunya sobek-sobek, matanya kosong. Dua-duanya ngadep langsung ke mereka. Tanpa mikir panjang, semua langsung cabut lari. Panik, nafas ngos-ngosan, kaki seperti gak mau berhenti. Tapi anehnya, arah lari malah ngawur. Bukannya menuju ruang perawat atau keluar lorong, mereka justru nyelonong masuk ke lorong ruang gizi. Begitu pintu berhasil ditutup, baru sadar. Lo sadar gak sih? Ini malah ruang gizi, kata Tiwi dengan wajah pucat. Indah yang masih gemetaran cuma geleng. Udahlah, bodo amat. Di sini aja sampai pagi. Gua gak mau ketemu itu setan lagi. Angga dan Wiwi langsung setuju tanpa banyak protes. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk bertahan di ruang itu sampai matahari terbit. Tapi ternyata tempat ini gak lebih aman dari lorong. Awalnya cuma senyap. Tapi pelan-pelan suara aneh mulai kedengeran. Dari pojok ruangan terdengar suara tangisan lirih, kayak orang lagi nyesek nahan sakit. Suaranya tipis tapi cukup jelas buat bikin bulu kudut berdiri. Lalu dari tembok belakang mereka muncul suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seperti ada yang sengaja nyari perhatian. Mereka saling pandang, gak ada yang berani buka mulut. Wiwi udah mulai nutupin kuping pakai kedua tangan. Tiwi ikut-ikutan. Angga coba pura-pura cuek tapi rahangnya gemetar. Indah sendiri udah duduk nunduk, pandangan kosong, kayak orang pasrah. Suara ketukan itu makin cepat, lalu berubah jadi suara cakaran panjang di tembok. Srek, srek, kayak kuku yang ngertakin lapisan cat. Bau anyir pun mulai nyebar, bikin perut mual. Sesekali suara tangisan tadi berubah jadi tawa pelan, lalu balik nangis lagi. Mereka berempat cuma bisa meringkuk sambil nutup telinga rapet-rapet. Rasanya waktu berjalan super lambat. Hingga akhirnya, dari luar terdengar suara ayam berkokok. Seketika semua suara aneh itu hilang, lenyap begitu aja. Hening total. Angga dengan napas masih berat, pelan-pelan bangkit. Gua buka pintu ya.
Tangannya sempat gemetar waktu narik gagang pintu, tapi dia maksain. Begitu pintu kebuka, cahaya lampu lorong menyilaukan mata mereka yang udah lama di ruang remang. Dan di sana, udah ada petugas cleaning service yang lagi ngepel lantai, santai kayak nggak terjadi apa-apa. Lantai yang tadinya kotor penuh bekas lumpur dan bercak aneh, sekarang kinclong basah. Petugas itu bahkan sempat senyum kecil dan nyapa mereka. Tapi ada yang bikin mereka merinding lagi. Di ujung lorong, dekat pertigaan menuju kamar mayat, lantai masih basah, tapi ada jejak kaki basah. Ukurannya besar dan kecil, sepasang, mengarah masuk ke pintu yang tadi malam terbuka. Malam itu jadi pelajaran berharga buat mereka berempat. Bahwa dunia ini gak cuma dihuni oleh manusia, tapi juga oleh mereka yang gak kelihatan, yang kadang masih terikat sama tempat terakhir mereka meninggal. Kadang rasa penasaran dan keberanian yang berlebihan bisa bawa kita ke masalah besar. Kalau lo kerja di tempat yang punya sejarah kelam, jangan pernah menantang atau meremehkan hal-hal yang gak lo pahami. Karena gak semua pintu kalau kebuka itu boleh dimasukin. Dan gak semua suara yang lo denger itu berasal dari manusia. Kalau udah masuk waktu malam, apalagi di tempat yang angker, mending fokus kerja. Jangan keluyuran gak jelas. Dan selalu ingat, nyawa cuma satu. Jangan sampai jadi korban berikutnya. SDBARTAI, undur diri dan salam misteri.